masih memberi kami peluang ya Tuhan. Engkau masih menyayangi kami ya Tuhan. Engkau masih memegang setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya. 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 Hosana. 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 Erabasokoa. Hosana. 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 Serebere, serebere. Oh, hallelujah. Hosanna, 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 Yesus, Yesus, Yesus. Kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau. Aku akan meninggikan orang yang meninggikan aku akan kutinggikan, kata Tuhan. Kurasa hadabana mana nasan lihisi ribe. Apapun yang kami lalui, cabaran yang kami hadapi, namun satu hal yang kami mau nyatakan, kami mau setia, mau taat kepadamu. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tugas besar yang Tuhan percayakan. Walau kami tak punya apa-apa, walau kami kekurangan, namun kami setia melakukan apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apabila kami masuk dalam hadirat-Mu, kami enjoy Tuhan. Inilah yang kami nantikan, inilah yang kami rindukan, dan inilah yang kami mau miliki selama-lamanya. Gereja yang menyembah, gereja yang diutus, yang keluar, gereja misi, gereja yang bukan sekadar gereja, tapi sebuah gerakan, sebuah movement. Namun semuanya mulai di sini Tuhan. Disinilah senternya, disinilah pusatnya api itu. Disinilah tempat kami di-charge dengan power dari sorga. Dan ketika kami menyembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari kita sembah Dia, sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah.
lagi sembah dalam roh. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh, lagi kau ku sembah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Sembah kau ku sembah. Yes, we worship you. Kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, dengan suara yang perlahan segenap hati, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Jadikan ini doa kita. Sembah Dia, sembah Dia. Oh Tuhan, lagi sekali segenap hati kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, dengan suara yang keras kau sembah. Haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, oh, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah. Oh Tuhan, lagi sekali kau ku sembah. Oh, kau ku sembah. Oh Tuhan, mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Kayarabasekara. We worship you. Kera we worship Yada. Yada Yesus. Yada Yesus. We worship you. We worship you. Kami sembah. Kedarabasoa. Layarasea. Sereba sereba raba serebe. Oh oh. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap pikiran kami, segenap kekuatan kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah,
kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Engkau memilih yang terkecil untuk Engkau memulai gerakan besar, untuk Engkau memulai api yang besar. Kini kami persembahkan Tuhan. Tiada yang kami mau banggakan, tiada yang kami mau banggakan. Juga kami tidak mau merasa tidak berguna, karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Karena kami tahu Tuhan melihat kerinduan hati kami, mau memberi yang terbaik, memberikan segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau jaga baik-baik kepercayaan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, secara manusia, secara daging, bahkan secara kepintaran kami ini pun Tuhan, secara kebaikan kami ini, kami tidak boleh menjaga kepercayaan, tanggung jawab, penghormatan yang Tuhan berikan kami yang terlalu tinggi itu. Tapi kami mau sentiasa hidup di dalam Roh-Mu, Roh Kudus Tuhan, yang memampukan kami untuk menjaga, memelihara panggilan itu, tugas itu, untuk menjaga api ini tetap menyala, supaya orang datang ke sini dapat menangkap api itu masih menyala. Api itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar nanti kami mau belajar daripada mendengar daripada firman Tuhan. Hamba-Mu hanya menyediakan apa yang mampu, setakat yang apa yang ada. Tapi selebihnya biarlah Roh-Mu bekerja, Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang menyentuh setiap hati kami, supaya kami bukan saja mendengar, kami di sini adalah semua saksi-saksi pekerjaan Tuhan yang dahsyat di RKC ini. Banyak gereja diberkati, banyak orang diberkati, banyak hamba-hamba Tuhan yang besar pun diberkati oleh tempat ini Tuhan. Oh terima kasih. Sekali lagi kami mau mengatakan, bukan kami, bukan siapa-siapa, bukan saya, bukan RKC, tetapi Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Oh, Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
Benar, kami mau meninggikan, membesarkan nama-Mu. Yesus lebih besar di dalam kami, di dalam kami yang tidak punya apa-apa, yang hancur ini. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar lagi sekali. Yesus terlebih benar. Yesus, kami membesarkan, kami mengagungkan, meninggikan, memuliakan Engkau di tempat ini. Yesus, biarlah Tuhan Engkau bertata, oh parasi karamanakal, di dalam kami, setiap kami. Yesus Raja Damai. Yesus bertata dalam hati kami, ada damai dalam hati kami. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya, selama-lama, di dalamku lagi, di dalamku, di dalamku, di dalamku, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Arkesi, gereja profetik, pada saat ini roh kenabian, roh nubuatan turun mengalir. Saya rabakama dastan mengalir roh nubuatan. Kaya rabasekia be Roh Kudus, semuanya daripada Roh Kudus. Allah ramaseken, aku berhembus, aku berhembus, aku menghembuskan nafasku di tempat ini, agar ada kegerakan kembali. Aku menghidupkan apa yang lemah, aku menggerakkan apa yang kaku. Aku mau membawa ke tempat jauh. Biskar kalamer ihedcdd hebeda nama sarata mama. Aku mau memulihkan, aku mau membangkitkan, aku mau mengangkat selepas kaderabas kodonanahan 2 tahun. Biskarabana Mesia, aku telah membentuk tempat ini, para hambaku, agar ku persiapkan untuk tugas yang penting,
Hanya kamu saja yang melakukannya. Kamulah kunci. Jangan merasa kedal kurhosa manakadana. Jangan kamu merasa kecil dan kerdil di tengah-tengah kebanyakan para sekendada kurpudana, para hambaku. Kamu mempunyai peranan yang sangat penting. Di kurkam kamu adalah baris depan. Rasekebinar kabala berma. Kamulah yang berurusan sebelum satu-satu kota, satu-satu bangsa dimenangkan kepadaku. Kamulah yang pergi mengikatkan. Kamulah yang meruntuhkan tembok-tembok kuasa kegelapan. Kamulah yang berurusan dengan roh-roh dan penguasa di tempat-tempat itu. Narasekedar konana. Oleh itu kamu adalah orang penting. Kasaika dan ada jaga pelihara dirimu, kuduskan dirimu, perlengkapkan dirimu dengan firmanku. Rasa kebana masta. Haleluya. Hakenasta syokodana. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya dapat merasakan Tuhan mau kita memperlengkapkan diri. Memperlengkapkan diri. Karena Tuhan akan memberikan kita kepercayaan, tanggung jawab. Perlengkapkan diri, jangan lagi kita sambil lewat. Perlengkapkan diri. Isi diri kita dengan peluru-peluru firman. Juga saya melihat kita harus memperlengkapkan diri dengan perlengkapan, baju perlengkapan perang kita. Saya melihat mulai daripada kasut. Saya melihat daripada bawah sampai kasut. Juga ada penutup di lutut dan sampai ke pinggang dan ke perut, ke dada, ke tangan, ke bahu sampai ke atas kepala, dan ada perisai dan ada pedang. Rasyaki hamarka dan nasta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berbicara Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri menghembuskan firman-Mu. Ketika hambamu yang manusia, yang jasmani ini, yang fisikal ini berbicara, tapi Engkau yang adalah roh itu akan menghembuskan kuat langsung masuk ke dalam roh setiap anak Tuhan, hamba Tuhan yang mendengar. Karena message ini dikhususkan untuk setiap yang hadir pada petang ini. Kuasa kegelapan, dengar sini baik-baik. Di dalam nama Yesus, buka telingamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami tangking engkau keluar daripada tempat ini. Keluar! In the mighty name of Jesus. Out! 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 Dan kami istiarkan tempat yang penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan ada para malaikat. Oh haleluya, malaikat memenuhi. Oh haleluya, malaikat Tuhan, malah Elohim memenuhi tempat ini. Kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kita katakan sama-sama amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Terima kasih kepada Tien sudah memimpin pujian dan Elder Jimmy yang sudah membantu. Filenya Yobel ya. Oke, puji Tuhan. Ambil tempat duduk masing-masing. Haleluya, haleluya. Oke, kalau sudah siap kita akan menerima shalom daripada sorga, damai daripada sorga. Shalom di dalam pengertian di sini bukan hanya damai tapi makmur, ya. Ada damai, ada kemakmuran, ya. Oke, puji Tuhan. Sudah sedia, siap. Oke,
Pada petang ini kita akan belajar satu khotbah, 3 topik. Haleluya, supaya cepat kan? Ya, satu khotbah, 3 judul, 3 tajuk. Yang pertama itu Yobel Celebration. Kita baca sama-sama. Yang pertama, Yobel Celebration. Kedua, taat dan setia. Dan ketiga, glory to glory. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Saya tidak mau satu-satu, pendek dan singkat, to the point, dan yang kamu paham. Oke, kita lihat baik-baik. Jadi kita akan mulai daripada Yobel Celebration. Kalau kamu perasan di bawah itu tulis di sana, kamu udah nampak tulisan Yobel Celebration? Ya. Mari kita lihat. Karena di bawah itu orang lalu lalang, selalu tulis kebaktian kah, ibadah raya kah, tapi Roh Kudus suruh saya tukar nama yang lain. Saya cari nama yang sesuai, supaya saya minta bantu dengan Sister Josephine, dan dia ada cadang dan hampir dekat dengan yang nama ini ya. Jadi kita mulai dengan oke, boleh tolong kasih. Oke. Yobel, kita akan belajar ya satu persatu. Apa itu Yobel? Supaya kita benar-benar paham, dan saya minta sebenarnya kamu tulis, ambil handphone dan tulis, catat ya. Belajar. Sebaiknya ada buku. Ya, saya mau beritahu tapi saya terlupa beritahu untuk bawa buku. Jadi pertama, kenapa Yobel Celebration? Kita akan belajar dulu perkataan Yobel. Yobel, dia masih tidak jalan ya. Dalam bahasa Ibrani-nya ialah Yovel, yang berarti tanduk domba jantan. Apa arti Yobel? Itu bahasa Ibrani ya, bahasa asal Ibrani. Dia masih kena. Mungkin pakai manual saja nih, Len. Kalau tidak, dia tekan tidak boleh. Ini dia. Yovel atau Yobel itu berarti tanduk domba jantan. Itu yang dia gunakan untuk buat shofar. Ya, next. Iya, shofar. Jadi shofar itu ada banyak bentuk. Ada yang kecil, ada yang besar, seperti begitu. Jadi itu asalnya, asal-usul perkataan bahasa Ibrani, Yobel atau Yovel itu berarti tanduk domba jantan. Next. Nah, tanduk domba jantan melambangkan kekuatan, penerobosan, dan kecemerlangan, dan juga sebagai lambang korban persembahan. Itu sebabnya kita gunakan. Jadi kamu paham, apabila di bawah ada tulis yang biasanya kebaktian atau ibadah raya, diganti dengan bahasa asli Ibrani ini, yaitu tanduk domba jantan, yang melambangkan di sana apa tadi? Kekuatan, penerobosan, dan kecemerlangan, dan juga sebagai lambang korban persembahan. Next. Dan juga tahun Yobel, kita pernah kan, saudara, ada satu lagu tahun Yobel dikenal sebagai tahun Yobel, itu adalah angka 50. Ya, tahun ke-50 dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan ungkapan Jubilee. Siapa pernah dengar? Tahun Jubilee, dia kata. Tahun Jubilee itu adalah 50. Ke-50 dalam tradisi Yahudi, tahun Yobel dirayakan bersamaan dengan hari raya pendamaian, ya, pendamaian mereka. Dan di dalam Yehezkiel 46 ayat 17, tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Itulah ada lagu yang ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Ya, jadi saya mau kamu benar-benar tahu apa dimaksudkan Yobel. Setiap kali nanti kita katakan Yobel. Wah, sekarang ada lagi kod baru, Coba kasih ulang lagi, Len. Yobel itu artinya
kekuatan. Artinya penerobosan atau kecemerlangan. Amin. Jadi artinya apabila kita mau maju ke hadapan, ya, ketika kita berhadapan dengan kuasa apapun dia, penguasa ke penghulu, roh jagat, kita mengatakan Yobel, artinya ada kekuatan baru, terjadi penerobosan dan kecemerlangan, kemenangan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lagi sekali, beri kemuliaan yang gemuruh untuk Tuhan kita. Haleluya. Nah, ini kode kita, sama seperti Hosana. Orang selalu sebut Hosana, tapi mereka tidak tahu artinya. Saya mau kita semua tahu apa arti. Oke, next. Lagi. Nah, Yobel adalah, disimpulkan, Yobel adalah tanduk domba jantan, atau tiupan shofar, atau kekuatan penerobosan, kecemerlangan, dan juga korban persembahan tahun ke-50 dirayakan bangsa Yahudi sebagai hari raya pendamaian dan tahun pembebasan. Dalam powerful perkataan Yobel ini. Dan sebagai kesimpulannya, next, bahwa Yobel celebration itu atau perayaan Nobel yang tertulis di bawah itu adalah di mana kita meniupkan tiupan shofar, itu berarti kebangkitan kita, ya. Itu berarti kita mau maju berperang. Itu berarti kita datang mau menyembah Tuhan, ya. Ada tiupan, ada di sini. Coba minta si Roy dulu kasih saya itu shofar. Ya. Oke, jadi ini ada arti, ada maksud setiap tiupan dia, ya. Jadi ada yang tiupan untuk bangkit dan maju berperang. Yang saya akan tunjukkan beberapa bunyi. Satu bunyi yang saya baru jumpa, saya cipta sendiri. Itu dia seperti bunyinya yang dia sayu, ya. Yang dia macam datang menyembah Tuhan, ya. Bunyinya seperti ini. Dia seperti apa? Datang menghadap Tuhan, dia seperti menangis, seperti meraung, ya. Datang kepada Tuhan. Dan satu lagi, ini yang biasa. Dan ada yang suara yang tinggi. Dan ada lagi satu yang juga saya temukan tiupannya. Saya ingat Elder Jimmy ingat nih, tapi saya lupa sudah tiupan ini nama dia. Tapi bunyi ini seperti begini. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak banyak gereja yang akan tiup shofar. Ya, hanya di Agape dan di yang lain-lain itu jarang. Ada yang tidak suka bunyinya, bising. Ada yang dia terganggu, setan terganggu, dia pun terganggu juga. Ya, shofar ini seperti yang disampaikan oleh penceramah dulu. Pertama kita buat seminar tiupan shofar di sini. Kamu masih ingat siapa nama pasta itu? Siapa pernah ikut yang seminar tiupan shofar? Satu, Elder Jimmy, ya, Just, lain lupa, ada? Oh, di Sabah kah? Iya, Tien pun ada juga waktu di Sabah yang kau tiup yang batang apa itu? Oke. Oke, dia katakan
bahwa shofar ini adalah alat musik yang terakhir dipulihkan. Ini adalah alat musik, sebenarnya dia alat musik salah satu, dia dua dalam satu. Dia adalah alat musik, tapi dia juga adalah senjata perang. Amin. Shofar ini apa dia? Satu, alat musik. Kedua, senjata perang. Dia bunyi kan, bunyi, dan dia boleh ada orang yang pandai boleh membuat dia melodi. Sebenarnya memang susah, tidak boleh. Tapi kalau kita tiup bunyi dia, asal dia bentuk bunyi, itu dikategorikan dalam musik, ya. Tetapi dia juga adalah senjata perang. Inilah alat musik yang terakhir dipulihkan di dalam gereja Tuhan. Inilah yang digunakan sejak perjanjian lama, ya. Dan ini adalah asli, original, bukan dibuat. Bukan dibuat-buat. Dan dia ini sebenarnya hidup. Ketika kita tiup, dia bukan saja kedengaran di telinga alam nyata, tetapi dia juga masuk ke alam roh. Karena dia hidup. Ya. Oke. Haleluya. Jadi ketika kita mengatakan Yobel celebration atau perayaan Yobel, kita tahu sudah bahwa akan ada tiupan shofar, ada penerobosan, ada kemenangan, ya, ada kebangkitan. Ada di sana tiupan shofar, tahun pembebasan, ada pembebasan daripada kelemahan-kelemahan kita, ada korban persembahan, dan ada perdamaian dan kekuatan, penerobosan, kecemerlangan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, next. Topik yang kedua yaitu taat dan setia. Ya. Oke, sebelum kita terus masuk di sini ada lagi yang saya mau tambah mengenai Yobel. Karena saya menggantikan istilah kebaktian, ibadah raya digantikan dengan Yobel celebration ataupun perayaan Yobel. Nah, di dalam bahasa yang orang biasa pakai, kebaktian itu, kan orang tahu dulu kebaktian itu asal usul bakti. Bakti itu bahasa Hindu. Hindu itu adalah mereka mengabdikan diri menyembah kepada Tuhan Hindu. Karena dulu tempat ini kan dijajah oleh Hindu. Artinya tunduk, hormat kepada Tuhan mereka, dan adalah upacara keagamaan. Semada dan yang kedua lagi ialah ibadah. Ibadah raya. Ibadah atau ibadat itu bahasa Arab. Ya, ibadah. Ibadat itu bahasa Arab juga mengenai pengabdian diri kepada Tuhan, kepada Allah. Dan sementara bahasa Hebrew atau Ibrani untuk ibadah, ya, ialah kita jarang pakai ini. Ini bahasa Ibraninya itu aboda atau abad atau asab. Ya, itu ibadah mereka hampir sama kan, ibadah mereka aboda, abad atau asab. Itu yang digunakan oleh orang bahasa Ibrani di dalam menyembah. Nah, sementara di dalam sekarang kita kembali kepada taat dan setia. Saya bacakan ayat ini di dalam Kisah Rasul 4:19 dan 5:29. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Tetapi Petrus dan rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Next. Karena mentaati Tuhanlah, ya, kena taat dan setia kepada Bapa Allah. Mau menyenangkan hati Tuhan, maka lahirlah Arkesi ini, ya. Taat kepada perintah Roh Kudus, taat dan setia mengikuti dan melakukan apa yang diperintahkannya. Jadi kita di sini adalah orang-orang yang lebih mengutamakan apa yang Tuhan katakan. Orang di luar sana banyak
Arkesi harus kamu, gereja kamu itu harus begini, harus ikut cara kami supaya aman. Kalau kamu mau hidup di sini, di kampung ini, kamu harus jangan pelik-pelik, harus macam kami. Kita mesti lebih dengar kepada suara Tuhan. Amin. Saya kamu sudah banyak kali mendengar kesaksian ini. Saya terutama saya sendiri. Kalau saya mendengar manusia, tempat tinggal disediakan, gaji disediakan, banyak bonus-bonus disediakan, EPF, KWSP disediakan, segala banyak kemudahan-kemudahan disediakan, insuran disediakan, semua. Asal kalau saya mesti mau dengar suara mereka. Dan apa yang mereka katakan, buat ini, buat begini, begini, begini. Walaupun ada roh Tuhan beritahu saya cara buat begini, tapi saya kena tunduk kepada mereka. Kalau tidak, nanti saya tidak dapat itu semua. Rugi kan? Siapa tidak mau? 4 tahun saya dengar suara manusia, dan saya senantiasa bertentangan. Saya tidak damai. Tapi karena saya waktu itu juga baru pulih, baru dibangkit, karena waktu itu saya hanyut-hanyut kan. Jadi saya baru mau pulih, mau membangun kehidupan saya, keluarga saya dari segi keuangan. 4 tahun saya bertahan. Tapi akhirnya saya kata sudah. Kali ini saya mau menyenangkan hati Tuhan. Walaupun saya tidak tidak mendapat itu semua. Dan saya diberi amaran, warning. Kamu tahu, kamu itu berkeluarga. Kamu itu ada anak. Kalau kamu keluar daripada tempat kami, kalau kamu susah, saya beritahu tidak ada orang yang tolong kamu. Wih, tak kecut juga sih kata hati saya. Sikit. Itu presiden dia yang kata. Sebenarnya dia tidak mau saya keluar. Dia mau saya. Tapi saya kata biarlah. Kalau saya korbankan, diri saya korbankan keluarga saya. Tuhan, kalau kami harus tenggelam, harus menderita, tidak apalah Tuhan. Tapi saya mesti buat keputusan, karena saya sudah penat hanya dengar kata-kata manusia. Dan tiada hasilnya, mengecewakan. Saya juga yang dimarah, karena bukan daripada Tuhan. Ada yang Tuhan suruh buat, bila terjadi, saya kena marah juga. Akhirnya, tetapi karena saya sudah buat keputusan untuk mau ikut suara Tuhan, dan lahirlah Arkesi. Nah sekarang topik yang ketiga, yang terakhir, glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita baca sama-sama, warna merah itu dari atas, 1, 2, 3. Glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah dalam bahasa Inggrisnya ini terjemahannya begini. But we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord, being transformed into the same image from glory to glory. Daripada kata di sini, from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. Nah, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Coba next bahasa Malaysia, bahasa Indonesianya. Ya, dalam bahasa Indonesianya itu dikatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Ya, daripada kemuliaan kepada kemuliaan. Maksudnya di sini, kita itu dulu mungkin mula-mula gelap, hidup kita gelap, sudahlah gelap, kotor lagi, segala macam. Tetapi ketika kita menerima Tuhan, kita itu dicuci. Ya, ketika kita menerima Yesus, pada saat kita menerima Yesus, saya buat keputusan, saya terima Engkau masuk dalam hati. Walaupun masih ada lagi sifat-sifat perangai-perangai yang macam dulu, tapi ketika kita buat keputusan, Yesus masuk, dan Yesus bekerja di dalam hati kita. Dia menyucikan, membersihkan, dia bekerja keras. Lagi mudah kalau Tuhan saya relakan, saya buka seluruh hidup saya. Tuhan, biarlah Tuhan yang menyucikan seluruh hidup saya.
Ya, bekerja sama kepada minta tolong Tuhan, relakan hidupmu disucikan. Nah, daripada hitam gelap kepada kelabu-kelabu, kemudian kepada putih, tapi tidak juga putih, masih ada lagi kepada putih, ya, lagi putih sampai bukan saja putih, tetapi dia boleh sampaikan ya. Dia bukan saja putih, tetapi dia bercahaya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekadar putih, dia tidak memantulkan apa-apa cahaya. Tetapi kalau yang dimaksudkan di sini, itulah firman Tuhan katakan, kamulah garam, kamulah terang. Ya. Dan inilah yang Tuhan mau supaya kita peringkat hidup kita itu di dalam kita di RKC, saya mau kamu terus taat setia. Ya, saya berani beri jaminan. Ya, jarang orang berani nih mau kasih jaminan ini, pasti kau nih. Tapi saya berani beri jaminan ini. Kalau kamu betul-betul taat setia, bukan saya, Tuhan Yesus, bukan saya, dan ada hamba Tuhan juga beritahu saya, kalau kamu betul-betul taat setia, taat itu artinya kamu ikut bersama-sama di sini. Setia itu melakukan apa yang kamu dengar daripada firman Tuhan. Saya beritahu, kamu dengar baik-baik di sini. Kamu dengar baik-baik. Saya beri jaminan kalau kamu taat, setia, ikut Tuhan di sini, kamu diberkati. Betul. 100, saya beri jaminan 100%. Kalau kamu sungguh-sungguh, karena saya sudah nampak, bukan satu, bukan dua, banyak sebenarnya. Masalahnya bila sudah diberkati, itu lain pula dia. Nah, terpaksa Tuhan tendang. Ya, di sini boleh kamu diberkati, kamu boleh naik dan naik yang kamu tidak tahu dari mana sumbernya. Ada saja dia naik, tapi saya minta kamu tolong jangan menjadi macam si Lucifer. Si Lucifer paling tempat tinggi, banyak malaikat, dia yang paling dekat Tuhan, hampir macam Tuhan. Tetapi apabila dia ada sedetik saja, jadi ini peringatan, saya berani beri jaminan kepada kamu diberkati. Ya, urapan itu ada Tuhan berikan kepada saya. Kalau saya katakan saya mau orang itu diberkati Tuhan, berkati dia Tuhan, dan dia itu bergantung daripada hatimu. Kau sungguh-sungguh ikhlas, tulus mau bersama di sini. Tuhan, saya sudah penat ke sana ke sini Tuhan, macam kata Ibu Lena, tapi saya mau buat keputusan kali ini Tuhan, saya mau di sini. Saya mau lihat Tuhan Yesus benar atau tidak. Tuhan itu mau memberkati atau tidak. Nah, saya di sini. Walaupun sedikit saja, beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya beri jaminan 100% kamu diberkati. Apalagi kita berada di dalam gerakan GAPM, ramai hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan ketika dia ucapkan, nubuatkan. Nah, ada dua di tempat ini. Kamu perhatikan yang baik-baik. Kamu jangan lihat di sebelah saya saja. Apabila saya katakan diberkati, engkau dibebaskan, dilepaskan daripada roh jahat, lepas, bebas. Dan saya berdoa supaya engkau dipulihkan, ambil masa. Kemudian engkau bukan saja dilepaskan, dipulihkan, engkau dipakai Tuhan. Bahkan engkau akan menghadapi roh-roh yang setan yang besar-besar. Jangan tengok badannya kecil katanya, tapi dia akan berani melawan roh-roh yang besar. Seperti si Ibu Lena. Ya. Tetapi satu saya merayu. Saya ini kalau sudah merayu itu bahaya. Saya merayu, kamu tolonglah jangan pergi tanduk si pasta. Ya. Saya tidak mau cari masalah dengan kamu, tapi bila kamu sudah diberkati Tuhan, janganlah kamu, karena apabila bukan posisi kamu jangan. Karena itu bukan saya mau buat, kamu mau buat dengan apa saya boleh buat. Tapi saya minta supaya jangan kamu, si pasti itu bukan berguna itu. Dia itu begini. Karena di sebelah saya ini, dia katakan ada kutuk. Ya, Tuhan itu Tuhan yang penyayang, tapi Tuhan yang menghakimi juga. Ya, kamu berani lagi kamu bersama dengan RKC? Ya. Tapi saya beri jaminan kamu,
Kamu berada di sini, setia di sini, kamu diberkati. Tapi kamu kena setialah, ya. Kalau Tuhan sudah kalau Tuhan mau angkat kamu, ada tugas, ada yang harus kamu lakukan. Karena Dia mau angkat itu, mesti kamu boleh ikut, ya. Jangan tidak mau. Aku mau Mau tetap setia cara yang dulu, dia bilang. Karena kalau setiap kali Tuhan angkat, cabarannya juga berat, besar. Makin dia bawa, makin tinggi cabarannya. Seperti Elder Jimmy, ya. Makin tinggi. Jadi kamu kena siap. Kalau kamu mau jadi orang kaya, kamu kena siap-siaplah, ya. Ada saja yang Tuhan akan kasih kembang, kasih buka, ya. Kamu harus kena buka. Kalau dulu pikiranmu itu gerai-gerai, kau mesti siap pikiran gerai-gerai itu, pasar tani itu dibuka menjadi kedai runcit. Nanti kalau dikasih besar lagi menjadi apa? Menjadi kedai yang supermarket. Dikasih naik lagi menjadi shopping mall. Jadi itu semua dari sini juga. Tuhan bukan tidak mau. Tuhan tidak boleh bekerja kalau pikiran kita. Tuhan sudah sediakan berkat yang besar. Tapi aku tetap juara pasar tani. Jual satu tumpuk itu lada. Jual itu tumpuk. Ya, saya masih ingat dulu kalau di kampung kan. Ada saya punya mama pun begitu juga. Dia di pasar, dia jual satu tumpuk lada, apalagi macam-macam dia jual kecil-kecil. Hari-hari saya masih kecil saya ikut dengan dia. Saya nampak. Tapi kita mesti ada kan istilah dari kenaikan sampai keturunan tiada kedudukan. Tetapi kita akan naik dan terus naik dan terus naik, dan dia mesti siap ada cabarannya, tapi kita akan bersama-sama, kita akan support, ya. Tapi yang di sebelah yang satu itu, saya mau tidak mau, saya kasih tahu pun salah, tidak kasih tahu pun salah. Karena kalau saya kasih tahu, kamu bilang, si pastor ini ngasih gertak-gertak saja. Tapi kalau tidak kasih tahu pun, nanti kamu buat itu, kamu kena juga. Ya, jadi saya beritahu di dalam yang urapan yang saya terima ini, sebagaimana saya memberkati kamu, boleh kamu naik setinggi-tingginya, tetapi dalam masa yang sama juga kalau kamu itu memburuk-burukan, mau menghentam dengan niat, kalau tidak sengaja tidak apa, terlepas. Sorry Pastor, tidak sengaja, tercakap pula. Tapi kalau dengan niat, memang tujuannya mau menjatuhkan, kasihan. Bagus lagi kamu jangan pernah kenal saya. Karena kesudahannya itu bahaya. Oleh itu jaga hati. Jaga hubungan. Kalau ada sedikit-sedikit masalah itu, kita pergi kedai kopi lah. Kamu belanja saya atau kamu Pak Pastor, saya belanja dulu ke sana kedai Mamak. Ya, teh tarik saja sama roti 01. Oke. Nah, kamu cakap bagus-bagus. Karena saya pun bukan sempurna kan. Manusia biasa juga. Ya, tapi urapan saya pun tidak tahu kenapa Tuhan pilih yang saya begini-begini. Kenapa tidak pilih pastor-pastor yang sempurna, yang suci, yang semua itu dipilih juga saya mau untuk pimpin ke revival ini. Di dalam gerakan GAPM ini, saya juga yang dipilih. Saya bilang, kamu tahu, kamu pilih saya ini, memang habislah saya. Orang korek kuburan-kuburan yang dulu itu. Tapi saya siap, biarlah. Dan bukan sekali, bukan 2 kali, ada banyak kali. Sebelum saya jumpa dengan Prophet Samuel pun, itu sudah terjadi. Ada sesuatu, saya pun heran. Ada sesuatu di dalam diri saya ini yang saya pun tidak paham. Apabila saya sudah tidak tahan, karena saya ini penampilan kan, saya bukan yang, wah kelihatan kamu tinggi pastor. Jangan tinggi dekat-dekat si pastor, bahaya nih orang garang. Sudah kan penampilan saya yang kadang-kadang lucu. Kadang-kadang kamu tengokkan macam betul si pastor ini macam tidak meyakin saja. Tidak meyakinkan. Apa boleh buat begitulah kejadian dia. Tetapi saya mau seadanya lah. Kalau saya begitulah. Kan tidak mau belakun-belakun. Dan apa yang saya cakapkan itulah dari hati saya. Dan itu yang buat Tuhan tersentuh. Saya beritahu kamu. Saya heran kenapa Tuhan kau pilih saya. Saya yang Tuhan, kalau latar belakang apa semua, tidak ada apa-apa Tuhan. Semua Sabah, Semenanjung kasih blacklist saya.
Ada satu gereja. Bayangkan, orang yang begini-begini, saya minta maaf, saya minta ampun kepada mereka, jumpa di pejabatnya, saya minta maaf, tidak mau. Terus saya bingung, apa yang dia khotbah ini? Dia khotbah tentang kasih, tentang pengampunan. Mesti di dalam khotbah-khotbahnya itu mesti ada kasih pengampunan. Saya minta maaf, saya kata, sampai yang saya tidak ulang lagi. Saya pun tidak tahu apa yang saya buat sampai dia marah begitu. Ada satu yang sampai mati pun dia tidak mau mengampuni saya. Saya tidak tahu dia pergi mana. Itu urusan Tuhan. Dia wariskan kepada satu lagi. Ini saya berbicara bukan pastor biasa. Ini presiden. Bukan main-main. Presiden, dia turunkan, saya minta maaf kepada yang satu ini, tidak mau. Kedua yang presiden, kawan dua-dua, saya minta maaf, yang satu ini pun tidak mau. Saya heran. Saya yang buruk-buruk begini pun, kalau orang pergi minta maaf, saya kasih maaf. Saya tidak ada pilihan, saya mesti beri maaf. Kalau tidak, hancur saya. Pelayanan saya hancur. Itu syarat dia. Apa kata Tuhan? Ampunilah mereka. Ampunilah. Ada dua bapa kami itu kan. Ampunilah aku seperti aku mengampuni mereka. Kalau kita tidak mengampuni, sama juga lah kita tidak diampuni. Kalau kita tidak diampuni, siaplah pelayanan. Saya berapa kali buat keputusan yang penting, mengampuni dengan berat sekali. Sakit mau mengampuni. Kau pikir senang-senang kah? Lydia, Deacon Lydia, Roy. Pertama paling susah kau mau kasih ampuni orang yang dekat dengan kau. Satu rumah lagi, hari-hari minta I'm sorry. Dia bilang, itu juga dia buat. Kan? Apalagi kalau orang yang lain pernah melakukan yang betul-betul menyakitkan hati kita. Tapi saya mau beritahu, selagi kamu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan bersama dengan saya mau beritahu, ampunilah. Kalau kamu betul-betul terlepas dan menerima berkat Tuhan yang mencurah-curah itu, ampunilah. Katakan, ampunilah. Lagi sekali, ampunilah. Ketika engkau mengatakan ampunilah, saya mengampuni mereka, pada saat itu kau merdeka. Engkau bebas untuk menerima apa saja yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu. Apa saja berkat package yang penuh. Bukan uang saja. Kau mau kesehatan kah? Ya. Uang, kesehatan, apalagi? Yang paling kita basic perlukan dalam hidup. Uang. Yang paling basic sebenarnya ada apa yang nomor satu? Kita susun dari atas. Yang paling kita perlukan dalam hidup kita. Satu. Ya, satu dulu. Kesehatan. Kedua, ada kata keuangan, ada kata kekuatan, ada kata keuangan. Ya. Ketiga, tiga sajalah. Kesehatan, keuangan, dibilang kekuatan. Yang ketiga, apa? Ya? Kedudukan. Sukacita. Damai. Jangan lupa, itu sukacita dan damai itu penting itu. Itu menentukan kesehatan, ya. Jadi kita mesti tahu susunannya. Memang itu semua, jangan, kita mesti tahu tuh pertama dalam hidup ini sebenarnya hubungan kita dengan Dia. Oke, hubungan dengan Dia oke lah semua. Ya. Segala itu akan turun. Ya. Damai, sukacita, semua yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, itulah yang diberikan kepada kita. Keuangan, kalau pikir-pikir semua ini kita dalam pertama kita memang betul, kebanyakan keuangan. Tapi sebenarnya bukan nomor satu, itu nomor yang ke berapa? Kedua, ketiga. Tapi dia begitu, ya luar. Coba kalau kamu sakit parah, taruk-taruk, ampai-ampai pun itu uang di depan kamu tidak ada selera sudah. Ingat, kita mesti tahu prioritinya, susunannya. Dan saya mau di sini supaya selagi Tuhan panggil selagi bernafas, setiap nafas saya adalah doa.
Dan doa itu siapapun Tuhan taruh di bawah bersama dengan saya mau orang itu diberkati. Tapi saya minta tolong kamu beri kerjasama. Apabila kata Tuhan kembangkanlah, ya, baru kamu boleh ikut arus berkat itu. Kalau tidak, memang tetap ketinggalan. Walau bagaimanapun Tuhan mau berkati kamu, kata Tuhan, mintalah. Nah, bagaimana cara minta? Beginilah. Kalau kau kasih balik kau punya. Ya. Kalau ada itu gelas kau kasih begini, buka, kau kasih balik. Buka. Dan kau akan menerima. Saya melihat ada yang cepat, ada yang slow. Macam Roy dan Lydia dulu kereta. Kalaupun itu biasa-biasa jalan lah, tapi ya mahal juga itu kan. Ya dulu mereka naik bagaimana dulu datang tuh? Naik Grab. Ya? Ya. Saya yang jadi sopir, ambil kan. Malam-malam pergi sana ambil. Ya, tapi Roh Kudus berbicara di dalam hati mereka. Saya juga berdoa untuk Tuhan, berkatilah mereka ini. Saya tahu bukan mereka tidak mau, mereka pun memang agak tidak mampu. Karena sudah ada kereta lagi dia mau dibayar di Sabah. Kalau ambil lagi satu di sini, 2 kali ganda sudah kan. Ya, tetapi Tuhan setiap kali saya pergi itu, saya tidak juga, adakah saya cakap, kamu beli kereta lah. Lain kan, macam saya tidak mau sudah ambil kamu. Ya, tapi setiap kali pergerakan Tuhan, berkatilah mereka. Kamu harus sanggup berkorban memecahkan. Kalau tidak pecahkan ruyungnya, kamu kan berani berkorban. Ya. Dan saya percaya Tuhan mau berkati kamu lagi. Ya. Sekarang dulu rumahnya, aduh. Siapa pernah pergi rumah mereka bukan kasih siapa pernah pergi? Ya. Rumah mereka itu di bawah workshop, di atas itu tempat tinggal. Dan di dalam rumah kedai, di dalam tuh banyak bilik. Kamu tahulah. Dan mereka berada di tengah-tengah, separuh tengah-tengah. Dan saya pergi lawat mereka. Puji Tuhan mereka sanggup sudi juga terima saya. Masuk sana duduk. Ada juga lah tabir-tabir tabir jendela. Saya maulah tengok di luar konon. Biasalah kan kalau begini, tabir kita mau tengok. Saya buka itu, dia bilang itu bukan, itu memang simen. Jadi dari 4 pintu itu cuma pintu saja. Dulu ada dia kata kipas di bawah. Ada pernah ikon juga tapi rusak. Bayangkan kasihan mereka itu tinggal di satu tempat yang udara dia kurang. Kalau saya tidak boleh, sesak napas saya. Dan hati saya menangis sebenarnya itu. Karena saya tahu kalau Tuhan saya tidak boleh hidup kalau yang begini. Tolonglah mereka Bapak. Berapa lama kamu tinggal sana itu? Selepas kita Tuhan kasih kamu kereta, kemudian lepas itu, ya saya berdoa supaya tidak ada yang pengaruh-pengaruh si Roy pergi Aramaite. Berdoa kedainya tutup itu. Tutup. Jadi kemudian dia pagi, terus bilang wah syukur, dia pindah ke tempat yang lain yang lebih oke sedikit. Saya tidak tahu berapa kali sudah kamu pindah. Yang paling last itu sekarang wah luar biasa mereka, tempat tinggal tempat orang kaya. Beri kemuliaan kepada Tuhan, haleluya. Ya. Tapi kamu sendiri juga mesti ada visi. Ya, kamu Tuhan beri saya penglihatan supaya Tuhan beri penglihatan kepada kamu masa depan hidup yang lebih bagus. Ya, rumah bagaimana dan bagaimana kehidupan Tuhan akan perlihatkan kepada kamu. Dan itu mereka contoh. Mereka adalah contoh sebagian tapi yang lain Elder Jimmy. Ada dulu kawan saya, Pastor Julian. Siapa lagi? Ibu Lena walaupun baru juga nampak dia punya perubahan, ya. Ya. Didi juga ada dia punya serpihan-serpihan ketika doakan, tengah berdoa di sana ada spy lah pula, adik. Nah. Terus saya bilang bertaubat, saya tidak mau datang lagi. Tapi Tuhan dengar.
Tuhan ingat doa kami. Sehingga dia beritahu dia gembira. Sekarang dia happy karena dia punya mentua. Keluarga sebelah suami sudah ramah dengan dia. Kalau tidak, kesian dia. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Saya dapat melihat, kamu katakan, saya terima Tuhan. Saya terima berkat yang daripada pastor kami itu saya terima. Saya aminkan bahwa Tuhan pakai dia, dan saya tahu dia berdoa untuk saya, dan saya terima, dan jadilah itu menurut imanmu. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kau buka besar, besarlah yang masuk. Kalau kau buka kecil saja, kecillah dia masuk. Jadi buka, percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau di tempat-tempat yang lain saja, mereka tengok saya ini yang begini-begini. Oi, mereka pecah. Respect betul. Apalah di tempat sendiri. Ya jangan kamu tengok begini, si pastor miring-miring lagi begini, biar betul si pastor nih. Ini orang 20 lebih tahun melayani di Indonesia. Ketika pertama kali nampak saya di gereja Pesacan, Roh Kudus bilang, inilah orang itu yang aku mau pakai bekerja sama dengan kau. Dia tidak kenal saya, walaupun dia tidak berapa ini terbuka dengan yang kita punya pelayanan pelepasan ini. Yang orang lain juga, tapi masih ramai yang melihat saya itu, yang tengok saya memuntah mereka, karena mereka terlampau banyak mendengar, ya. Jadi kalau ada orang yang nanti Tian pernah orang cakap-cakap dengan dia sampai, oi, Anda tahu bagaimana si Tian, dia mau pindah pati. Ya, saya beritahu, memang ini kesaksian sedikit. Kalau di Malaysia ini saya kurang pasti, saya tidak berani katakan tidak adalah. Tapi saya belum pernah dengar ada seorang pastor terjadi hidupnya, terjadi perpisahan itu, kemudian dia melayani lagi. Coba kamu cari. Kalau ada, saya mau belajar juga dengan dia. Dia melayani, kemudian saya kasih tahu kamu saja, dia cerai, kemudian dia balik melayani sebagai pastor. Bukan yang biasa-biasa, bukan pastor yang melayani di hutan yang sembunyi-sembunyi. Ini yang pastor yang selalu masuk Facebook lagi, yang berdiri teriak-teriak lagi. Coba kamu tolong cari satu orang. Jangan di Indonesia, saya pun kurang pasti di Indonesia, tapi di Malaysia. Kalau ada satu orang pastor yang begitu, saya mau buat persatuan. Ya, karena feelingnya itu lain. Saya itu bukan sahaja mengalami itu, tapi saya dikucilkan oleh para hamba-hamba Tuhan yang maha suci dan maha kudus di kota ini. Semua mereka tengok jijik, memuntah, tersandung tengok saya. Saya dapat bayangkan, karena saya kenal mereka. Mereka sebelum dan selepas. Ya, sebelumnya handsome. Selalu pasal teh tarik, hampir setiap hari. Sekali selepas semua silent night. Diam-diam, saya cari ada saja alasan. Nah, itulah pastor yang kamu ada sekarang. Kalau kamu rasa malu, tidak boleh terima kenyataan kehidupan, ya, kamu pergi agak-agak lah. Tapi saya beritahu, saya bilang, kenapa saya? Tuhan cari orang yang hancur. Tuhan cari orang yang sudah, ini bagi saya, hidup yang kedua kali tahu. Bagi saya sudah tidak ada apa-apa arti lagi hidup dulu. Kamu pernah yang mengalami, Tuhan saya tidak mau hidup lagi. Bunuh diri itu tidak sampai hati lah. Ya tidak berani juga. Tapi saya bilang, Tuhan saya tidak tahan sudah ini. Bawa saja saya pulang. Cabut saja. Saya betul-betul serius. Saya bilang saya tidak tahan sudah. Karena pelayanan saya hancur. Keluarga saya hancur. Tidak ada apa lagi. Saya dipermalukan lagi. Cuma saya boleh bertahan karena 2 orang anak yang masih kecil. Kamu paham sudah sejarah hidup saya kan? Terus saya, Tuhan, nanti dulu Tuhan. Karena kalau saya berikan kepada neneknya Muslim, saya tidak mau mereka dijaga jadi orang Muslim. Walaupun akhirnya satu itu masuk Muslim. Saya minta kekuatan daripada Tuhan. Melayani tidak boleh. Disuruh pergi kerja Singapura.
Saya tahu kalau saya kerja di Singapura, awal pagi jalan, pulang balik malam, dan anak itu akan terbiar. Akhirnya saya kata, saya cari sajalah kerja di Johor. Dan kerja yang ada waktu itu ialah ketua polis negara. Jadi security guard, jaga kilang 3 bulan. 3 bulan itulah saya berdoa, syukur kilang kosong. Tapi banyak besi-besi. Di sekeliling itu banyak mat. Iya. Ada sejak hilang besi-besi itu. Hilang tuh tidak apa, gaji kami yang dipotong. Wah, paksa kami jaga betul-betul, kira itu ada parit itu kan, ada penutup besi di kira 1, 2, 3, gelap-gelap, tiada lampu lagi tuh kilang kan sudah ditutup. Ada satu pinjam tumpang lampu kilang sebelah. Itu kilang tuh besar. Dan itu yang saya lalui. Dan kalau saya masih hidup sekarang ini, itu semua kasih anugerah Tuhan. Saya tidak pernah lagi terpikir yang saya akan kembali melayani Tuhan. Tapi kalau saya dulu, sebenarnya ada 1 kali di Keluang, tempat yang melayani, pertama kali saya jumpa Elder Jimmy, saya mengajar mereka. Kalau mereka tahu kisah saya, memang awal-awal kena tolak. Tapi saya pergi, karena saya ganti, ada 1 pasta tidak dapat pergi. Dan saya pergi sana, saya pun tanya Tuhan, Tuhan, semua kawan-kawan saya pasta itu kata saya tidak layak lagi. Tapi di tempat ini, di Gunung Belumut ini, saya mau, Tuhan, saya mau jumpa dengan kau face to face. Saya mau tanya, kalau kau sendirilah Tuhan, bagaimana kau tengok saya ini? Kau masih mau pakai ke saya? Dan disitulah saya dengar katanya, teruslah melayani aku. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan itu sebabnya tanpa rasa malu-malu lagi saya bangkit. Semua anting-anting yang dorang kasih ucapkan itu, semua kata-kata itu semua jatuh, dan saya bangkit berdiri. Dan masih lagi kata-kata yang mereka sekarang sudah mulai kurang, karena sudah mulai terjadi kebangkitan. Jadi itu sedikit kesaksian bahwa bukan mudah. Kalau Tuhan mau pakai saya menjadi berkat bagi kamu itu, saya mengalami zero. Tidak ada apa. Jangan bilang diri saya. Saya pernah begaduh dengan Tuhan. Marah habis-habis dengan Tuhan. Terutama saya bawa kereta. Saya tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya pada diri sendiri sudah waktu itu. Gila saja tidak. Kamu bayangkan, hidup saya sudah memang gelap. Jadi kalau kamu mau tahu hidup saya ini bukan kamu tengok, wah si pastor itu berdiri senang-senang, kau tidak tahu masalahku. Kau ini pastor senang-senang, kau tidak tahu. Kalau diantara kamu ganti tempat saya sekejap, waktu itu ada pastor itu dia macam mau kasih ajaran, itulah kamu tidak pandai jaga keluarga, itulah begini. Sudahlah saya begitu. Terus saya kata, saya mau tanya kau satu pertanyaan, saya kata, betul ini, saya tanya kau, kalau kau alami macam saya, apa kau buat? Saya pun tidak tahu. Dia pun tidak tahu kalau dia berada di posisi saya waktu itu. Jadi saya memberitahu kamu bahwa saya adalah orang susah. Saya berada di sini, saya betul-betul mengalami segala-galanya ditinggalkan, tidak ada apa-apa. Tapi disitulah saya bilang, Tuhan, kenapa kau izinkan ini terjadi macam Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan? Saya menangis betul-betul. Karena sebelumnya saya dihantar ke Masai yang sudah ditutup. Saya dianiaya sebenarnya bahasa ini oleh atasan. Karena dia takut saya mencabar dia jadi di pelayanan. Saya diantar ke gereja yang sudah ditutup karena gereja itu memberontak. Saya dihantar ke sana. Tapi bukan pula itu ditutup, dalam 7 bulan terjadi di sanalah revival pertama. Revival pertama, dan revival itu terbawa ke Gunung Belumut. Dan karena revival itu terbentuk persekutuan gereja-gereja di JB. Karena revival itu lahir Jom Doa. Kalau kamu pernah dengar dulu Jom Doa. Setelah mereka ambil alih, terus tidak ada lagi doanya. Tapi karena revival itu terjadi persekutuan gereja-gereja yang dulu mereka tidak boleh buat persekutuan gereja. Memang bukan senang menyatukan pasta-pasta, tapi Roh Kudus suruh saya jumpa pasta ini. Saya kena hantam, kena ketuk kata-kata mereka. Tapi akhirnya ketika terbentuk, semua berebut-rebut jadi kuasa, dan mereka tendang saya. Kamu pikir saya melalui jalan yang
mudah. Ketika saya kena antar balik ke Sabah, saya kena buang. Bahasa kasarnya saya kena buang. Kena hutang. Peraturan di gereja itu tidak boleh ada hutang. Kereta iya, tapi karena saya ada hutang ya beberapa saya kena buang. Itu sejak cerita sebenarnya ke Sabah selama 1 tahun. Dan saya sudah bertekad, saya kata mesti kembali ke JB. Apapun terjadi. Waktu saya kembali ke JB pada hujung 2012, saya menumpang di rumah jemaat di bawah tangga. Rumah dia bagus lah, tapi saya tidur di bawah tangga selama 4 bulan. Tidak ada apa-apa. Saya tahu mau bagaimana. Tapi saya kata, Tuhan, saya tetap mau setia. Karena saya tahu kata Tuhan teruslah melayani aku. Saya menanti dan menunggu. Dan pertama kali itulah Tuhan, dia bawa saya kembali dalam pelayanan. Itu saya bertahan 4 tahun di satu gereja itu. Karena saya menghargai bagaimana mereka menerima saya. Dan itulah kalau kamu melihat saya, bagaimana Tuhan saya jatuh, dan saya boleh bangkit di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Dan kuasa kebangkitan itu juga akan mengalir kepada kamu semua. Bagaimana saya yang zero itu, dan Tuhan berkati saya sekarang, demikian juga itu mengalir kepada kamu semua. Amin. Saya beri jaminan kepada kamu. Ini bukan cakap sombong ya. Ada orang zaman ini obat kecil, akar ini. Ada 1.000 jenis penyakit boleh diobati. Itu Temirang punya itu obat di tepi jalan. Tapi saya di dalam nama Yesus, sebagaimana Tuhan menolong saya percaya kalau kamu sungguh-sungguh, kalau kamu berseru kepada Tuhan, bukan berseru kepada saya, Tuhan tolong saya, kamu berada di tempat yang tepat. Kamu akan cepat naik. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih karena Tuhan sudah menyatakan kepada kami simpel saja pada hari ini, bahwa kami tidak mau mengatakan hanya kebaktian, ibadah yang kami tidak mengerti maksud yang dalam. Tapi biarlah kami setiap kali pertemuan ada celebration. Kami merayakan kemenangan, merayakan penerobosan, merayakan ada terjadi perdamaian di sini Tuhan. Merayakan kecemerlangan di dalam apapun kami buat, kami excellent, kami cemerlang. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Dan biarlah apa yang sudah diucapkan, saya mau kamu semua beriman. Terima. Saya katakan saya terima. Saya terima. Katakan saya terima. Saya terima. Saya terima. Dalam nama Yesus saya terima. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jadilah menurut imanmu. Saya serius, Tuhan serius, saya serius, kamu serius, maka jadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu Bapa di sorga. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk di dalam pengumuman dan kutipan persembahan. Bapa di sorga, sebelum kami memberi persembahan dari hati kami, dari jiwa kami yang terdalam, kami mau melepaskan, oh haleluya, kami mau memberi dengan damai dan sukacita. Dan supaya juga kami menerima dengan damai, dengan sukacita, bahkan penuh sukacita. Ketika kami menerima dengan memberi dengan sukacita, satu sukacita, ketika kami menerima daripada Tuhan, ada 100 kali ganda sukacita. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin, amin. Oke, dan sementara kutipan persembahan dijalankan, kita ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama ialah Jumat kita ada persekutuan di sini, persekutuan doa. Ya, kita mengucap syukur karena kita baru saja selesai buat KKR, ya. Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan karena KKR kita berhasil, RKC yang menjadi kita tuan rumah 2 malam di Agape dan di Kalvari, tapi yang organize itu sebenarnya kita. Di sini adalah admin office pentadbiran GAPM. Dan saya beritahu kamu,
Saya beritahu kamu, saya betul-betul penat. Sampai 2 kali saya demam. Dan demam itu bukan demam biasa yang tanda-tanda kena COVID positif. Saya tahu dia punya tanda, karena dulu saya begitu pun, karena dia semua panas dan semua badan John tuh sakit. Aduh, saya bilang tolonglah, jangan Tuhan. Malam yang saya pimpin itu, di sana kemuncaknya, karena sudah penat kan, dan semua tidak ada berani mau pimpin pujian. Sepatutnya saya suruh si Tian itu, kau mau buat KKR pakai keyboard saja. Sebenarnya kalau dia tidak datang, saya pakai akustik saja itu. Saya bilang, Tuhan, aduh, karena ada kesilapan teknikal. Saya kata, saya pikir Tian dan Elder Jimmy boleh main, tapi karena timing itu kan, masa tidak. Saya minta pada Agape, oke, dia bilang. Rupanya dia punya oke itu dia salah apa ini, miskomunikasi. Yang malam yang sebelumnya, bila saya tanya lagi, saya bilang, bagaimana? Oke kah besok? Adakah itu? Wah, saya bilang ini bahaya nih. Kami tidak sedia, dia bilang. Oh, rupanya maksud dia lan. Wah. Sebenarnya Pastor Joe yang worship leader, dia pun tidak berani juga. Syukur juga dulu saya ini pun terlibat juga dalam pujian. Jadi, dan saya seorang penyembah kan. Ya, saya tidak tahu lah malam itu apa yang jadilah. Tapi yang saya tahu hadirat Tuhan turun. Dan waktu itulah saya mulai sudah turun saja. Saya duduk di sana, demam sudah saya sakit, badan saya tahan saja. Dan naik di atas. Saya bilang besok pergi ke gereja Kalvari lagi ini, saya mesti ikut, karena saya presiden. Saya mesti tolonglah saya Tuhan. Saya tahu kalau sudah kena itu, kamu tahu kena COVID. Nah, yang pernah kena COVID itu kamu tahulah. Memang tidak ada 1 hari itu. Memang 1 minggu ataupun paling kurang pun 3-4 hari. Memang panas. Pastor Joe pegang pun, panas betul juga kau nih. Kau rehatlah, kau tidur. Memang tidur pun tidak boleh, lagi semua utut-utut. Dia sakit semua. Saya bilang, tolonglah Tuhan. Ini belum habis lagi KKR nih, belum berjuang. Sore tidur, bangun besok, puji Tuhan, sembuh. Ada lagi satu acara itu, saya sakit lagi, masih ada acara lagi. Selepas yang di pagi Kalvari itu, saya sembuh, tapi selepas pulang demam lagi. Ada lagi malam terakhir, saya tidur, saya berdoa pada Tuhan, puji Tuhan, saya sembuh. Sampai sekarang sembuh. Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Saya bilang, saya tidak tahu dari mana saya dapat nih lagi ke COVID ini. Tapi puji Tuhan, saya free, saya pun tidak cek positif kan negatif. Tapi yang sekarang ini saya oke saja nih. Oke, itu dan bulan Mei, bulan depan 12 hari bulan Kamis, memang untuk berapa tahun ini baru berputar-putar jadi tuan rumah persekutuan gereja-gereja. Baru selepas mungkin berapa 6 tahun baru RKC jadi tuan rumah hari Kamis. Dan saya tahu si Deaconess Lydia pun sudah kerja. Saya tahu si Bolina, kita jadi tuan rumah di sini, ya. Jadi saya tahu juga kurang juga. Saya boleh saja tolak, tapi saya bilang ini kesempatan ini, biarlah apa yang ada jadi tuan rumah sajalah. Oke, jadi siapa-siapa yang ada boleh bantu-bantu. Kita biasanya peraturannya akan ada sediakan makanan, sarapan. Ya, lepas itu ada pimpin pujian. Mungkin si Tian cuti waktu itu, tidaklah. Ya, siang, pagi, jam 9. Itulah. Tapi saya siap, ya. Nah, itu boleh, itu tidak apa, boleh pinjam-pinjam daripada pastor-pastor yang ada yang pandai main musik, maju. Oke, jadi itu. Dan bulan 6 ini masih jauh lagi lah, tapi saya beritahu awal-awal untuk didoakan. Bulan 6 ada lagi youth camp GAPM di Johor juga. Oh, saya bilang Tuhan, sepatunya di Tapah Perak. Ya, dulu sepatunya di Johor.
Lepas tu mereka doa-doa, katanya di Tapa Perak. Oh, selamat, saya bilang. Lepas tu berdoa lagi malam tu, balik ke Johor, dia bilang. Wah. Terus itu KKR itu saja pun sudah macam-macam sakit. Aduh, saya bilang balik lagi. Kali ini saya mau atur, kita mesti buat komite ya. Komite kita bagi-bagi tugas, kalau enggak si pastor memang. Oke, jadi itu saja. Ada apa-apa tambahan pengumuman? Elda? Ya. Tien? Ya, worship leader. Karena tadi, oke kasih Tien pimpin tadi. Ah. Nah, tujuan saya tadi itu tanya kalau si Tien oke, tadi kasih lagi dia minggu depan. Karena sudah lama kan bayar utang. Tapi oke lah Tien, walaupun kau sudah 2 tahun kan tidak pimpin, macam yang dulu juga. Kalau si Nolin biasanya mesti ada kiri kanan bodyguard, kalau udah nanti dia tumbang masalah lagi. Oke, jadi kalau sudah tidak ada, jadi kita begini-begini. Hati Tuhan ada di sini. Jangan kamu tengok sedikit saja, tapi hati Tuhan, perkenanan Tuhan ada di sini. Amin. Percayalah. Dan kamu semua, kita bukan yang minta berkat, tapi kita adalah berkat. Ya, kita adalah berkat itu. Kita tidak perlu minta pun, kita adalah berkat itu. Ya, dan kita inilah yang menjadi berkat bagi, seperti khotbah Prophet Samuel ketika di Kalvari. Dia kata, bukan kita minta katanya berkat, tapi apa? Ada ayat firman Tuhan itu yang dikata yang orang kamu diberkati melalui kita. Ya. Melalui kita ini orang diberkati. Ya, jadi artinya kalau itu mengalir daripada kita, ya. Saya adalah berkat. Katakan, saya adalah berkat. Lagi sekali, saya adalah berkat. Amin, amin. Kalau sudah tidak ada apa-apa lagi, kita bangkit berdiri dan kita mau tutup dalam doa. Juga mengucap syukur untuk persembahan tadi, dan sebagai doa penutupan ini memberi penghormatan kepada Ibu Pastor Joy untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima